Halo teman-teman, kembali lagi di channel Gado-Gado Diary. Pada video kali ini, aku mau bercerita mengenai sebuah film yang sangat horor. Film ini bercerita bagaimana kisah perjalanan seorang ibu muda yang bernama Ruja yang mewarisi lukisan dari almarhum ayahnya, di mana dia tidak mengetahui bahwa seni yang tak ternilai ini akan menjadi sebuah kengerian yang tak ternilai. Mau tahu cerita lengkapnya? Mari kita lanjut saja ceritanya. Sebelumnya jangan lupa di like dan share dulu untuk video ini, lalu subscribe untuk channel ini juga ya teman-temannya. Terima kasih. Film diawali di mana seorang ibu muda yang tinggal di New York, Amerika Serikat mengalami kesulitan keuangan, di mana dia sedang membutuhkan sejumlah uang untuk biaya operasi gadis kecilnya yang mengalami masalah penglihatan. Di balik kesulitan itu, dia selalu berusaha tegar di depan putrinya dan meyakinkan putrinya jika semuanya akan baik-baik saja. Meskipun di saat sendiri, kesedihan, ketakutan, kemarahan, dan kekecewaan yang selalu melintasi pikirannya. Masalah belum selesai, dia pun mendapatkan masalah baru. Dia kedatangan seorang pria paruh baya bernama Wicha yang mengaku sebagai teman dari ayahnya. Pria itu memintanya untuk segera kembali ke Thailand. Sepertinya memberitahu orang tua Ruja sudah tiada. Namun sebelum dia kembali, dia bermimpi buruk didatangi sesosok makhluk yang menyeramkan. Dan makhluk tersebut memintanya untuk jangan pulang ke Thailand. Meski begitu, dia tetap memutuskan untuk kembali ke Thailand ke rumah orang tuanya. Dia bersama putrinya pun tiba di rumah orang tuanya di Thailand. Dia bersama putrinya pun melihat-lihat seisi rumah orang tuanya yang terbilang sangat besar itu. Disinilah mereka menemukan sebuah lukisan di dalam sebuah ruang kosong. Dia pun menyadari itu adalah salah satu lukisan ayahnya yang merupakan seorang pelukis. Sesaat kemudian, seorang wanita penjaga rumah pun datang bersama Wicha. Wicha memintanya untuk ikut ke studio milik ayahnya, lalu meminta anaknya tinggal bersama wanita tua itu. Karena Wicha berkata tidak boleh anak kecil masuk ke studio. Ruja pun mengingatkan wanita itu untuk berhati-hati menjaganya karena Russell anaknya mempunyai masalah di penglihatan. Meski hujan, Ruja pun ikut bersama Wicha ke studio. Terlihat di wajah Ruja kalau dia sangat gugup. Di studio terlihat banyak sekali lukisan. Wicha menunjukkan dua buah lukisan hasil karya ayah Ruja. Melihat lukisan itu, Ruja seperti berhalusinasi seolah gambar lukisan tersebut bergerak. Wicha kemudian menjelaskan lukisan pertama dulunya sempat dijual ke seseorang dengan harga jutaan. Namun tidak lama kemudian pembeli lukisan itu membunuh semua anggota keluarganya, lalu kemudian dia pun bunuh diri. Dia membuat sebuah surat wasiat yang berisi, "Aku mengembalikanmu kepada penciptamu," sehingga lukisan tersebut pun kembali dengan status gratis. Lalu lukisan kedua, ayah Yuja dulunya berkata tidak menjual lukisan itu kepada siapapun. Namun saat ini ada seorang miliarder berniat membeli kedua lukisan itu jika Ruja mengizinkannya. Di sini Ruja malah langsung membahas mengenai uangnya. Melihat dia terkesan hanya memikirkan uang, Wicha pun sampai bertanya, "Apakah kau tidak mau bertanya bagaimana ayahmu meninggal?" Di sisi lain, wanita tua itu mendengar dari Russell kalau neneknya meninggal karena sakit kanker, bukan gantung diri. Dia terlihat sangat terkejut. Lalu Wicha pun kemudian memberitahu kepada Ruja jika ayahnya meninggal karena gantung diri di balok itu, kata Wicha. Sesaat kemudian, saat melihat-lihat di jendela, Russell dikenakan sal merah oleh seseorang. Ibu tua itu pun bertanya, "Dari mana kau mendapatkan itu?" Russell menjawab, "Kan baru saja kau memberikannya kepadaku." Ibu tua itu pun beralibi akan mencucinya dulu dan membukanya dari Russell. Di sisi lain, Wicha menjelaskan lukisan itu ada retakan dan dia ingin itu diperbaiki dahulu sebelum menjualnya. "Kebetulan anakku pemulih seni dan dia bisa mengurusnya," ucap Wicha. "Jika menurutmu itu perlu, lakukan saja yang terbaik."
Oh iya, satu lagi, setelah pemakaman selesai, aku juga ingin menjual rumah ini. Tolong carikan pembelinya, ucap Ruja lagi. Di kamar, Russell yang sendirian di sana mendengar pintu tertutup. Dia mengira itu ibunya dan memanggilnya. Dia pun membuka pintu itu dan di sana dia melihat sehelai kain putih yang menyangkut di pintu lain. Dia hendak menarik kain itu, namun belum sempat dia menariknya, ibunya kemudian datang dan memanggilnya. Di sisi lain, Wicca dan ibu tua itu terlihat seperti membicarakan sesuatu dan sangat tegang. Setelahnya, Wicca pergi dari sana. Malam harinya, wanita tua itu pergi ke rumah tua di hutan untuk mengembalikan kain sal merah tersebut. Dia pun melihat sesosok makhluk di jendela rumah tua itu. Dia sangat takut dan ingin lari, namun anehnya kain itu terikat ke kakinya sehingga membuatnya terjatuh dan tidak bisa pergi lagi. Di malam hari saat tidur, Ruja tak melihat Russell di tempat tidur. Dia memanggil Russell dan pergi ke tangga. Dia melihat seorang anak kecil berlari di lantai 1 lalu menghilang. Sesaat kemudian, Russell memanggilnya dari dalam kamar. Hal itu membuatnya bingung dan melihatnya lagi ke bawah untuk memastikan. Russell pun kemudian berteriak memanggil ibunya karena ada tangan yang menarik kakinya lalu pintu perlahan tertutup. Ruja berlari dan menahan pintu itu dan membuat tangannya terluka sangat parah. Untung saja itu hanya mimpi Ruja guys. Ruja terbangun dan hari itu sudah pagi. Dia pun kemudian melihat tangannya dan ternyata baik-baik saja. Namun dia tidak melihat Russell di sebelahnya. Dia pun panik mencari ke semua ruangan namun tidak menemukannya. Dia berlari ke bawah dan bertemu wanita tua itu. Ternyata wanita tua itu selamat guys dari kejadian malam itu. Ruja dan wanita tua itu mencari ke hutan dan mereka memutuskan untuk berpencar. Namun Ruja sempat melihat kaki wanita tua itu terbalut dengan kain putih. Ruja melihat pintu studio terbuka. Meski terlihat ragu, dia pun masuk mencari Russell. Dia melihat seperti ada seseorang di balik kain penutup lukisan itu dan mengira itu adalah Russell. Padahal Russell sedang berjalan-jalan sendiri di hutan guys. Namun sesaat kemudian makhluk itu berlari ke arahnya dan menutupi dirinya dengan kain itu. Dia berusaha dan kemudian keluar dari sana. Russell di hutan yang mana matanya tidak bisa melihat dengan jelas, tidak tahu jika di depannya ada seekor ular yang siap menggigitnya. Mereka pun bertemu di hutan. Ternyata Russell diselamatkan oleh seorang pria muda. Pria itu mengaku dia adalah anak Wicca yang datang untuk memperbaiki lukisan. Ruja pun memarahi dan mengingatkan Russell untuk tidak melakukan itu lagi karena itu berbahaya. Russell pun berkata jika dia tidak sendiri. Aku pergi dengan wanita bersial merah, ucap Russell lagi. Ruja pun sempat marah dan memintanya tidak berbohong, namun Russell berkata jika dia tidak bohong. Di rumah saat mereka sarapan, Ruja pun menanyakan kenapa dengan kaki Da, wanita tua itu. Da pun berkata jika itu hanya keseleo saja dan tidak parah lalu kemudian pergi. Ruja bertanya kepada pria itu saat itu sedang apa di hutan pinggir sungai. Sepertinya curiga jika dia yang mengerjanya di studio, namun dia tetap berterima kasih telah membawa Russell. Ruja pun bertanya berapa lama kemudian memperbaiki lukisan itu. Pria itu pun berkata jika dia perlu melihat dahulu seberapa besar kerusakannya. Tentu saja sedikit membingungkan Ruja. Berarti tim belum ada sama sekali ke studio. Tim kemudian pergi ke studio. Dia mencermati setiap lukisan di sana. Dia melihat sebuah kotak yang berisi foto-foto di lantai. Saat dia mencermati foto-foto itu, dia mendengar suara detakan yang membuatnya berhenti dan merapikan kotak itu.
Dia pun kemudian melihat kedua lukisan itu dan dia melihat seperti retakannya sangat parah. Tim kemudian ke rumah memanggil Ruja untuk melihat sesuatu ke studio. Ruja sebenarnya awalnya berkata lakukan saja apapun yang perlu dilakukan. Namun Tim berkata ini bukan soal perbaikan dan kau harus melihatnya, kata Tim lagi. Tim menunjukkan jika retakan lukisan itu sangat parah dan Ruja terlihat sangat ketakutan. Tim kemudian melepaskan sebuah kertas yang lekang di lukisan itu. Hal yang paling mengejutkan mereka adalah mereka melihat lukisan mata di baliknya. Dengan nada tidak senang, Ruja meminta Tim memasangnya kembali. Apakah kau tidak mau melihat apa yang dibaliknya? Tanya Tim. Tidak, kata Ruja dengan nada sedikit menyentak. Ini bisa meningkatkan seni lukisan ayahmu, kata Tim lagi. Aku tidak peduli, paham? Pasang lagi, kata Ruja. Kau harusnya peduli jika kau menjualnya. Atau kau pikir itu berhantu, kata Tim lagi. Ruja pun terlihat gugup. Namun Tim menimpalinya jika dia hanyalah bercanda. Tim dan Ruja pun berbincang tentang lukisan hingga membicarakan keindahan lukisan Mona Lisa. Tim berusaha meyakinkan Ruja untuk mengamati dan memahami lukisan itu agar dia tidak takut. Dia meminta Ruja melihat mata lukisan itu dan menguncinya lalu berjalan ke sisi lain. Dia akan mengikutimu, kata Tim. Namun saat mengulanginya kembali, Ruja malah melihat mata lukisan itu bergerak seperti hidup sehingga membuatnya takut. Kau perbaiki saja itu, katanya singkat, lalu kemudian pergi. Tim terlihat seperti tidak merasa ada keanehan apa-apa. Saat kembali ke rumah, dia pun melihat sebuah foto yang terletak di lantai yang jatuh dari lantai atas. Dia kemudian ke atas dan melihat Da dan Rachel sedang melihat-lihat gaun Ruja semasa kecil. Ruja pun marah dan membawa Rachel kembali ke kamar lalu kemudian pergi ke kamar mandi. Hal ini semua mengingatkannya dengan kejadian di saat dimana dia masih anak-anak. Bahkan halusinasi pun mulai muncul pada dirinya. Sesaat kemudian dia mendengar Rachel berteriak. Dia berlari ke sana dan bertanya apa yang terjadi. Rachel menjawab, ada seseorang di bawah ranjang. Dia memastikan semuanya, namun kejadian aneh malah semakin menjadi-jadi. Dia kemudian berlari ke bawah dan meminta Tim membawanya keluar dari tempat itu. Tim kemudian berkata hujan sangat deras dan tidak memungkinkan. Lalu dia menenangkan Ruja. Tim kemudian memberi Rachel sebuah gelang jimat yang mana suara dari mainan gelang itu bisa mengusir setan dari sana. Saat itu Tim dan Ruja pun bercerita-cerita dan membuat mereka semakin lebih akrab. Sorenya saat hujan reda, Ruja dan Rachel pun pergi ke studio menemui Tim agar Tim mengantar mereka pergi dari sana. Namun Tim berkata, kau harus melihat sesuatu lebih dahulu. Lalu setelah itu kita pergi, ucapnya. Aku tidak mau Rachel masuk, kata Ruja. Tidak apa-apa, aku di sini bersamamu, kata Tim lagi. Dengan berat hati mereka pun masuk melihat lukisan itu. Tim menunjukkan ternyata lukisan mata sebelumnya adalah lukisan seorang pria. Kau tahu siapa dia, kata Tim. Yang bunuh diri, kata Ruja lagi, dan dia mengetahui itu dari ayah Tim. Aku heran kenapa dia melakukannya. Jika kita kupas semuanya mungkin kita tahu kebenarannya, kata Tim lagi. Namun Ruja tetap bersikeras dengan ketakutannya, mengatakan bahwa tidak ada pembenaran yang diperlukan. Meski dengan rasa penasaran, Tim pun akhirnya mengantarkan mereka untuk pergi dari sana. Namun belum juga keluar dari sana, mobil mereka tiba-tiba mogok.
Saat tim berusaha dan mencoba menghidupkan mesin, tiba-tiba Russell teriak dan dia pun menghilang dari mobil. Mereka pun saling kehilangan jejak. Russell terlihat dibawa oleh wanita tua itu. Ruja berteriak, kakinya terikat oleh syal merah itu dan tertarik ke posisi tepat di mana wanita tua sebelumnya juga tertarik. Tim yang berusaha mencari karena kehilangan jejak Ruja dan Russell. Sesaat kemudian Ruja pun menemukan wanita tua itu bersama Russell. Wanita itu mau melemparkan Russell ke dalam sebuah gua. Dia berkata dia tidak punya pilihan karena jika tidak, dia tidak akan membiarkanku tenang, katanya lagi. Ternyata malam itu makhluk jahat itu memintanya untuk membunuh mereka semua. Wanita itu berteriak meminta Ruja yang melompat menggantikan Russell sambil menangis. Untung tim datang tepat waktu dan memukul wanita tua itu dari belakang sehingga dia yang jatuh ke jurang. Mereka berhasil menyelamatkan Russell. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke studio. Ruja pun dengan emosi ingin merusak lukisan itu menggunakan pisau cutter. Namun tim menghentikannya. Dia berkata ini semua karena lukisan sial ini. Setelah dia berkata begitu, listrik pun tiba-tiba padam seperti sebuah pertanda, lalu hidup kembali. Namun Russell tiba-tiba kesurupan makhluk jahat itu. Dia berdiri dan berkata, kau kira bisa menyelamatkan dengan merusak lukisan itu? Russell, kau ini kenapa? Kata Ruja. Ruja berusaha mendekat dengan wajah ketakutan. Namun kursi tempat Russell berdiri berputar menghadap ke mereka dengan sendirinya. Aku bukan putrimu, karena kau dan keluarga jahatmu, aku jadi seperti ini, kata makhluk itu dari tubuh Russell. Sesaat kemudian lukisan-lukisan itu pun retak lalu terkelupas. Lalu Russell kemudian melompat dan mencekik Ruja. Tim berusaha membantunya, namun Russell memukulnya hingga terpental. Kekuatan Russell itu pun tidaklah menggambarkan kekuatan seorang anak kecil. Ruja pun menampar Russell hingga membuatnya tersadar kembali. Mereka pun bangkit dan melihat lukisan itu seperti menggambarkan sesuatu. Setelah itu, listrik pun menjadi kedap-kedip. Mereka melihat seperti ada yang hidup dari lukisan itu, lalu setelahnya menghilang dari lukisan itu. Lukisan wanita dari dua lukisan itu sepertinya menghilang begitu saja. Di balik gelapnya tempat itu, Ruja pun melihat hantu wanita seolah menerkamnya. Wicca kemudian datang, namun tak lama kemudian tim malah memukul mereka. Ternyata ini adalah awal dari semua kisah ini, guys. Seorang wanita saat itu sedang mengemis bagaimana caranya membahagiakan ayah Ruja. Dari sini jugalah awal mula sial merah yang selalu muncul kemana-mana itu. Di studio, tim pun mengikat Ruja dan menyiapkan tali seperti seorang yang akan dihukum gantung. Ruja pun bertanya siapa sebenarnya Tim. Tim menunjukkan foto-foto yang ada di kotak yang disimpan di studio. Dia juga mengikat Wicca dan dia melemparkan foto-foto itu kepada Wicca. Tim pun meminta Wicca menceritakan semua tentang lukisan itu kepadanya. Wicca kemudian berkata dia akan menceritakannya, namun berjanjilah untuk tidak menyakitinya. Dia menceritakan bahwa setelah pesta malam itu, Acorn meminta dua teman dekatnya untuk tinggal menjadi model lukisannya. Di sana bersama seorang wanita yang menjadi salah satu modelnya. Acorn ingin keduanya ikut serta di kreasi seninya. Ternyata pria itu bukanlah Tim. Dia sudah membunuh Tim di studio. Bahkan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan lukisan itu.
Dan ternyata lagi wanita di lukisan itu adalah ibu dari pria yang mengaku tim itu. Setelah itu dia membunuh Wicca lalu menyeretnya ke pinggir. Dia mengingatkan bagaimana penderitaan ibunya semasa dia kecil. Dan juga pertemanannya dengan Ruja. Namun kepahitan juga terjadi. Bagaimana juga mereka menuduh ibunya adalah orang jahat dengan membuat seperti tumbal pengorbanan dan pemujaan hantu. Ibu Ruja bahkan mengingatkan Ruja bahwa ibu pria itu menyakiti ayahnya dengan ibunya saat itu. Terlepas dari benar atau tidaknya, namun dia hanyalah seorang anak kecil kala itu. Dari situlah ibu Ruja melarang Ruja berteman dengannya dan memintanya untuk pura-pura tidak melihatnya meskipun mereka memanggilnya. Dengan membacakan mantra yang diberikan ibunya, maka dia akan benar-benar tidak bisa melihat orang tersebut. Ibunya mendoktrin dengan begitu mereka tidak akan bisa menyakiti kita, katanya. Namun sebenarnya ayah Ruja dan perempuan itu punya hubungan khusus. Ayah Ruja membunuh perempuan itu dengan cara menggantungnya. Lalu dia kemudian melukis situasi yang persis dengan kejadian saat itu sehingga muncullah lukisan kedua itu. Dan anak kecil yang memegang kakinya di bawah itu adalah pria tersebut. Secara biologis ayah Ruja adalah ayah dari pria tersebut. Meskipun ibunya bukan merupakan istri sah dari ayah Ruja. Pria itu pun menyalahkan Ruja karena saat itu Ruja ada di sana dan seharusnya dia bisa menolong ibunya saat itu juga. Namun ternyata malam itu saat melihat kejadian itu, Ruja membacakan mantra yang diberikan ibunya sehingga mereka, pria tersebut dan ibunya menghilang dari penglihatannya. Di samping itu, ayahnya juga memarahinya dan mengusirnya dari sana. Namun satu hal lagi, ibu Ruja saat itu melihat kejadian tersebut, namun memilih pergi dari sana membawa Ruja dan tidak menolong ibu pria itu sama sekali. Aku tahu kau melihatnya, tapi kau dan ibumu memilih pergi begitu saja, kata pria itu lagi kepada Ruja. Kau tahu apa yang mereka lakukan kepada kami? Tanyanya lagi kepada Ruja. Ternyata mereka dibuang ke jurang di mana wanita tua itu ingin membuang Rachel. Untungnya pria itu selamat. Ternyata lukisan dengan wajah kosong yang ada di sana merupakan lukisan pria itu untuk Ruja. Namun saat itu dia lupa dengan bagaimana bentuk wajah Ruja. Pria itu pun bahkan ingin menggantung Rachel, anak Ruja. Ruja pun menangis memintanya agar tidak melakukan itu sambil meminta maaf. Saat pria itu mengambil sesuatu dari tasnya, pria itu pun digigit oleh seekor ular kobra. Ternyata wanita tua itu sebelumnya sudah memasukkan ular itu ke dalam tas pria itu. Karena dia tahu pria itu akan menghapus kebenaran di balik lukisan itu. Saat pria itu sibuk menembak dan mengurus ular itu, Ruja pun mengambil kesempatan melepaskan ikatannya menggunakan sebuah pisau cutter. Saat dia hendak lolos, pria itu menembaknya namun tidak mengenainya karena dia terjatuh ke lantai. Dan itu adalah peluru terakhir yang ada di magazinnya. Pria itu pun menyekek leher Ruja. Pria itu lupa jika Ruja adalah pemeran utama. Dia mengambil kembali pisaunya dan menusuk tepat di bagian paha pria itu hingga membuatnya harus menepi. Lalu Ruja membunuh ular itu yang hendak menyerang putrinya. Pria itu pun bangkit dan hendak menyerangnya. Karena tidak berhasil, dia pun mengalihkan arah ke Rachel. Saat dia lengah, Ruja memukulnya dan kemudian menyiramnya dengan alkohol. Karena tidak bisa melihat, Ruja pun mengambil kesempatan untuk menyelesaikannya. Ruja pun membakar pria itu bersama seluruh lukisan itu. Lalu kemudian dia pergi bersama putrinya menggunakan mobil Wicca.
mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like dan share untuk video ini, dan di subscribe juga untuk channel ini. Film pun berakhir, sampai jumpa di video berikutnya.